Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan. Ini soalnya random aja ya, oke? Nah, sebelum kita ke soal, ada baiknya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku mengenai latihan soal maupun materi yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Dan itu artinya kalian udah ngedukung channel aku untuk semakin berkembang. Satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat aku. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang wanita baru saja melahirkan anak pertama dan kini berada di periode nifas di rumah sakit. Pada hari ketiga setelah melahirkan, ia melaporkan kepada bidan bahwa dia mengalami beberapa gejala yang membuatnya khawatir. Gejala tersebut termasuk demam tinggi, perdarahan yang banyak dan berbau tidak sedap dari jalan lahir, serta rasa nyeri yang hebat di area perut bagian bawah. Bidan yang bertugas harus menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani keluhan pasien dan menjelaskan tanda bahaya nifas. Berdasarkan informasi ini, mana dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai tanda bahaya nifas yang dilaporkan oleh pasien? A. Demam tinggi pada hari ketiga nifas adalah gejala normal dan biasanya disebabkan oleh perubahan hormon pasca persalinan. B. Perdarahan yang banyak dan berbau tidak sedap dari jalan lahir adalah tanda infeksi atau komplikasi dan memerlukan evaluasi dan penanganan medis segera. C. Rasa nyeri hebat di area perut bagian bawah adalah hal biasa pada masa nifas dan biasanya mereka mereda dengan pemberian analgesik ringan. D. Adanya pengumpulan darah pada nifas adalah hal yang wajar dan tidak memerlukan tindakan medis khusus selama tidak disertai dengan gejala lain. Atau E. Nyeri payudara selama masa nifas adalah tanda awal dari mastitis dan perlu diatasi dengan perawatan payudara yang tepat tanpa memerlukan antibiotik. Dan jawaban yang benar adalah B. Perdarahan yang banyak dan berbau tidak sedap dari jalan lahir adalah tanda infeksi atau komplikasi dan memerlukan evaluasi dan penanganan medis segera. Aku mau bahas per opsi. Untuk opsi A, demam tinggi pada hari ketiga nifas adalah gejala normal dan biasanya disebabkan oleh perubahan hormon pasca persalinan. Demam tinggi pada periode nifas, terutama setelah hari pertama atau kedua, bukanlah hal yang normal dan sering kali mengindikasikan adanya infeksi. Salah satu kemungkinan adalah infeksi pada rahim atau endometritis, terutama jika disertai dengan gejala lain seperti perdarahan yang berbau tidak sedap. Dengan demikian, pernyataan ini tidak tepat. Kemudian untuk opsi B, perdarahan yang banyak dan berbau tidak sedap dari jalan lahir adalah tanda infeksi dan komplikasi dan memerlukan evaluasi dan penanganan medis segera. Perdarahan berlebihan yang disertai bau tidak sedap merupakan tanda bahaya yang serius dan dapat mengindikasikan adanya infeksi seperti endometritis. Kondisi ini memerlukan perhatian medis segera untuk menghindari komplikasi yang lebih parah, yang menandakan pernyataan ini tepat dan merupakan pilihan yang benar. Untuk opsi C, rasa nyeri hebat di area perut bagian bawah adalah hal biasa pada masa nifas dan biasanya mereda dengan pemberian analgesik ringan. Meskipun beberapa rasa nyeri dapat terjadi selama periode nifas akibat kontraksi rahim, ini dikenal sebagai after pains. Nyeri yang hebat dan berkelanjutan terutama disertai gejala lain seperti demam dan perdarahan abnormal harus dievaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi atau komplikasi lainnya. Jadi pernyataan ini juga tidak tepat. Kemudian untuk opsi D, adanya pengumpulan darah pada nifas adalah hal yang wajar dan tidak memerlukan tindakan medis khusus selama tidak disertai dengan gejala lain.
Sementara beberapa pengumpulan darah kecil bisa normal setelah melahirkan. Pengumpulan darah besar atau pendarahan berlebih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama jika disertai gejala lain seperti demam atau bau tidak sedap. Jadi pernyataan ini juga kurang tepat karena mengabaikan potensi komplikasi. Kemudian untuk opsi E, nyeri payudara selama masa nifas adalah tanda awal dari mastitis dan perlu diatasi dengan perawatan payudara yang tepat tanpa memerlukan antibiotik. Nah, nyeri payudara bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk mastitis, yang memerlukan perhatian medis jika infeksi dicurigai. Perawatan payudara yang tepat penting, tetapi jika ada tanda-tanda infeksi, antibiotik mungkin diperlukan. Jadi, pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat karena mengabaikan potensi kebutuhan akan antibiotik. Oke, udah jelas, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Seorang bidan terampil sedang memfasilitasi diskusi dalam musyawarah masyarakat desa atau MMD tentang perencanaan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. Salah satu peserta bertanya tentang pentingnya pengkajian pada ibu hamil fisiologis dalam asuhan kebidanan. Apa yang sebaiknya bidan terampil jawab? A. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya penting jika ibu mengeluhkan masalah kesehatan. B. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis membantu mengidentifikasi risiko dan kebutuhan asupan ibu hamil. C. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan pada trimester pertama kehamilan. D. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis tidak diperlukan karena kehamilan fisiologis tidak memiliki resiko. Atau E. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan jika ibu hamil pertama kali. Dan jawaban yang benar adalah B. Pengkajian pada ibu hamil fisiologis membantu mengidentifikasi risiko dan kebutuhan asuhan ibu hamil. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya penting jika ibu mengeluhkan masalah kesehatan. Pernyataan ini kurang tepat karena pengkajian tetap penting dilakukan meskipun ibu hamil tidak mengeluhkan masalah kesehatan. Pengkajian rutin dapat membantu mengidentifikasi perubahan atau potensi masalah sejak dini, bahkan jika belum ada gejala yang dirasakan oleh ibu hamil. Kemudian untuk opsi B, pengkajian pada ibu hamil fisiologis membantu mengidentifikasi risiko dan kebutuhan asuhan ibu hamil. Nah, pernyataan ini benar karena pengkajian pada ibu hamil meskipun dianggap fisiologis atau normal, sangat penting untuk mengidentifikasi risiko potensial dan kebutuhan khusus selama kehamilan. Hal ini memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan yang tepat dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Untuk opsi C, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Pengkajian sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sepanjang kehamilan, bukan hanya pada trimester pertama. Setiap trimester memiliki perubahan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pengkajian berkala penting untuk memantau perkembangan kehamilan dan kesehatan ibu serta janin. Jadi, opsi C juga tidak tepat. Dan untuk opsi D, pengkajian pada ibu hamil fisiologis tidak diperlukan karena kehamilan fisiologis tidak memiliki risiko. Ini adalah pernyataan yang salah, karena meskipun kehamilan dapat dimulai sebagai fisiologis atau normal, tetapi ada potensi risiko yang dapat berkembang seiring waktu. Pengkajian berfungsi untuk memantau kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan untuk mencegah dan mengatasi risiko yang muncul. Dan untuk opsi E, pengkajian pada ibu hamil fisiologis hanya dilakukan jika ibu hamil pertama kali. Pernyataan ini juga tidak tepat, karena semua ibu hamil baik yang pertama kali maupun yang telah berpengalaman memerlukan pengkajian yang cermat. Setiap kehamilan bisa berbeda dan berbagai faktor dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janin. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang ibu datang ke TPMB membawa putrinya yang berumur 15 tahun.
Anaknya tersebut dengan keluhan anak sering mengalami nyeri pada perut, payudara membengkak pada saat menjelang haid, banyaknya 3 kali ganti duk dalam sehari, lamanya haid 3-4 hari setiap kali haid, badan lemas dan putrinya aktif dalam kegiatan di sekolah. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling tentang premenstrual syndrome. B. Konseling tentang gizi seimbang. C. Konseling tentang gangguan menstruasi. D. Konseling tentang tanda dan gejala menstruasi. Atau E. Konseling kelainan dalam menstruasi. Dan jawaban yang benar adalah A. Konseling tentang premenstrual syndrome. Untuk pembahasan per opsinya, untuk opsi A, konseling tentang premenstrual syndrome. Gejala yang dialami oleh putri tersebut seperti nyeri perut dan pembengkakan payudara menjelang haid merupakan ciri khas dari premenstrual syndrome atau PMS. Konseling tentang PMS dapat membantu anak dan ibunya memahami kondisi ini dan mengenali gejala-gejalanya, serta menerapkan strategi untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami setiap siklus haid. Ini adalah pendekatan yang tepat untuk mengatasi keluhan yang spesifik dan membantu mengelola gejala. Jadi ini adalah opsi yang benar. Kemudian untuk opsi B, konseling tentang gizi seimbang. Meskipun gizi seimbang penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi siklus menstruasi, konseling tentang gizi seimbang tidak secara langsung menangani gejala PMS yang dialami anak tersebut. Pendekatan ini lebih umum dan tidak langsung menargetkan keluhan spesifik yang dilaporkan. Untuk opsi C, konseling tentang gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi biasanya merujuk pada kondisi yang lebih serius seperti amenorrhea, tidak adanya menstruasi, menorragia, pendarahan menstruasi berat, atau dysmenorrhea, nyeri menstruasi yang parah. Dalam kasus ini, gejala yang dialami lebih sesuai dengan PMS, bukan gangguan menstruasi yang parah atau tidak normal, sehingga konseling ini juga kurang tepat. Kemudian untuk opsi D, konseling tentang tanda dan gejala menstruasi. Konseling ini dapat memberikan pengetahuan dasar tentang apa yang diharapkan selama menstruasi, namun kurang spesifik dalam menangani gejala PMS yang sudah jelas dialami oleh anak tersebut. Ini lebih merupakan pendidikan dasar daripada solusi langsung untuk keluhan yang ada. Kemudian untuk opsi E, konseling kelainan dalam menstruasi. Kelainan dalam menstruasi mengacu pada kondisi yang menyimpang dari pola menstruasi normal, seperti ketidakteraturan yang signifikan atau perubahan drastis dalam siklus. Keluhan dalam kasus ini tidak mengindikasikan adanya kelainan, tetapi lebih ke arah gejala PMS. Oleh karena itu, konseling ini tidak relevan dengan keluhan spesifik anak tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang ibu hamil dengan riwayat hipertensi datang ke rumah sakit pada usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan nyeri perut yang hebat. Setelah evaluasi, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi sesar mendesak karena kondisi ibu dan janin memerlukan intervensi segera. Sebelum operasi sesar dilakukan, dokter harus A. meminta keluarga pasien untuk memberikan persetujuan tertulis, B. memberikan informasi tentang prosedur operasi sesar dan risiko yang terkait, C. meminta persetujuan lisan dari pasien karena kondisi mendesak, D. menyarankan tindakan operasi sesar tanpa memberikan informasi lebih lanjut, atau E. melakukan operasi sesar tanpa memberikan persetujuan dari pasien. Dan jawaban yang benar adalah B. memberikan informasi tentang prosedur operasi sesar dan risiko yang terkait. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, meminta keluarga pasien untuk memberikan persetujuan tertulis. Meminta persetujuan tertulis dari keluarga pasien biasanya dilakukan ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan sendiri. Misalnya jika pasien tidak sadar atau tidak kompeten. Namun jika pasien sadar dan mampu memberikan persetujuan,
maka persetujuan harus diperoleh langsung dari pasien setelah memberikan informasi yang memadai. Kemudian untuk opsi B, memberikan informasi tentang prosedur operasi sesar dan risiko yang terkait. Memberikan informasi yang lengkap kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan dan risiko yang terkait adalah bagian dari persetujuan yang diinformasikan atau informed consent. Bahkan dalam situasi mendesak, jika waktu memungkinkan, pasien berhak mengetahui prosedur dan risiko sebelum memberikan persetujuan. Memberikan informasi ini membantu pasien memahami mengapa tindakan mendesak diperlukan dan memungkinkan mereka untuk memberikan persetujuan dengan pemahaman yang baik. Jadi ini adalah langkah yang benar dan etis untuk diambil sehingga opsi ini adalah jawaban yang benar. Untuk opsi C, meminta persetujuan lisan dari pasien karena kondisi mendesak. Dalam situasi mendesak di mana waktu sangat terbatas, mendapatkan persetujuan lisan dari pasien mungkin diperlukan, terutama jika tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Namun, ini biasanya dilakukan setelah pasien menerima penjelasan singkat tentang prosedur dan alasan mendesaknya. Jadi persetujuan lisan adalah opsi yang bisa diterima jika informasi diberikan terlebih dahulu. Kemudian untuk opsi D, menyarankan tindakan operasi sesar tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Menyarankan tindakan medis tanpa memberikan informasi tidak sesuai dengan praktik medis yang baik. Pasien harus diberi informasi yang memadai tentang prosedur dan risiko yang terkait, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa di mana tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan. Meskipun mendesak, dokter harus berusaha memberikan informasi sebanyak mungkin. Dan untuk opsi E, melakukan operasi sesar tanpa memberikan persetujuan dari pasien. Melakukan operasi tanpa persetujuan pasien hanya diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan dan tidak ada waktu untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga. Bahkan dalam keadaan mendesak, dokter harus berusaha mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari pasien terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang wanita hamil berusia 25 tahun datang ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan rutin pada trimester kedua. Selama konsultasi, ia menyebutkan bahwa dia telah menerapkan pantang makanan tertentu berdasarkan saran dari keluarga dan teman, seperti menghindari makanan laut, makanan pedas, dan makanan yang mengandung kafein. Ia ingin mengetahui apakah pantang makanan ini benar-benar diperlukan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Bidan perlu memberikan penjelasan tentang pantang makanan yang umum selama kehamilan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Jadi berdasarkan informasi ini, apa penjelasan yang paling tepat mengenai pantang makanan selama kehamilan? A. Menghindari makanan laut selama kehamilan selalu diperlukan karena makanan laut dapat menyebabkan keracunan makanan dan gangguan perkembangan janin. B. Pantang dari makanan pedas tidak memiliki dasar medis dan bisa diteruskan atau diabaikan berdasarkan kenyamanan pribadi ibu hamil. C. Menghindari kafein selama kehamilan dapat membantu mengurangi risiko keguguran dan gangguan perkembangan janin. Jadi, ibu hamil disarankan untuk membatasi asupan kafein. D. Tidak ada batasan khusus pada asupan makanan manis selama kehamilan, asalkan ibu hamil menjaga pola makan seimbang dan tidak berlebihan. Atau E. Pantang makanan harus diterapkan dengan ketat selama kehamilan untuk mencegah masalah kesehatan apapun tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi ibu dan janin. Ini lumayan panjang, dan jawaban yang benar adalah C. Menghindari kafein selama kehamilan dapat membantu mengurangi risiko keguguran dan gangguan perkembangan janin. Jadi ibu hamil disarankan untuk membatasi asupan kafein. Oke, kita akan bahas per opsi, dan untuk opsi A, menghindari makanan laut selama kehamilan selalu diperlukan karena makanan laut dapat menyebabkan keracunan makanan dan gangguan perkembangan janin. Makanan laut bisa menjadi bagian penting dari diet sehat selama kehamilan
karena mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk perkembangan otak janin. Namun, ibu hamil disarankan untuk menghindari makanan laut yang tinggi merkuri seperti ikan hiu, ikan pedang, dan ikan makarel raja, dan memilih makanan laut yang aman seperti salmon, udang, dan tuna dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, menghindari semua makanan laut tidak selalu diperlukan. Dan untuk opsi B, pantang dari makanan pedas tidak memiliki dasar medis dan bisa diteruskan atau diabaikan berdasarkan kenyamanan pribadi ibu hamil. Makanan pedas pada umumnya tidak berbahaya selama kehamilan, kecuali menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan seperti mules atau gangguan lambung pada ibu hamil. Konsumsi makanan pedas lebih merupakan masalah preferensi pribadi dan kenyamanan ibu, bukan kebutuhan medis yang ketat. Untuk opsi C, menghindari kafein selama kehamilan dapat membantu mengurangi risiko keguguran dan gangguan perkembangan janin. Jadi ibu hamil disarankan untuk membatasi asupan kafein. Oke, untuk opsi C, studi menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah berlebihan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran dan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Oleh karena itu, disarankan bagi ibu hamil untuk membatasi asupan kafein hingga sekitar 200 mg per hari, setara dengan 1 cangkir kopi. Jadi ini adalah rekomendasi yang umum dan tepat sehingga opsi ini adalah jawaban yang benar. Oke, lanjut ke opsi D. Tidak ada batasan khusus pada asupan makanan manis selama kehamilan, asalkan ibu hamil menjaga pola makan seimbang dan tidak berlebihan. Oke, untuk opsi D, meskipun tidak ada larangan ketat terhadap makanan manis, konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang tidak sehat dan risiko diabetes gestasional. Penting bagi ibu hamil untuk menjaga pola makan seimbang dengan membatasi asupan gula dan memastikan nutrisi yang memadai untuk kesehatan ibu dan janin. Lanjut untuk opsi E, pantang makanan harus diterapkan dengan ketat selama kehamilan untuk mencegah masalah kesehatan apapun, tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi ibu dan janin. Pendekatan pantang makanan yang terlalu ketat tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Diet seimbang yang memperhatikan asupan nutrisi penting sangat dibutuhkan selama kehamilan. Pantangan harus didasarkan pada saran medis dan kebutuhan individual. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Ini lumayan panjang-panjang soalnya, jawabannya pun lumayan panjang. Dan maaf kalau bicaranya agak kecepatan ya. Tapi semoga tetap bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang, baik itu di SKB, P3K maupun UKOM. Dan seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Oke, tetap semangat.